Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Dan sampailah kita pada segmen terakhir. Saya masih memberikan kesempatan pada ibu-ibu untuk bertanya sebelum Bapak memberikan kesimpulannya. Silakan Ibu, 2 pertanyaan. Apakah yang menyebabkan orang-orang Yahudi merubah perkataan mereka dan bahkan kitab mereka? Iya, Al-Quran ada menguraikan bahwa sebenarnya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi khususnya, itu jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah menantikan kedatangan seorang Nabi. Bahkan seringkali dalam pertempuran-pertempuran mereka, itu mereka berkata, ya kalau kali ini kami kalah, nanti satu waktu kalau Nabi yang kami tunggu-tunggu itu datang, pasti kami akan memihak dia dan mengalahkan kamu. Tetapi begitu Nabi Muhammad SAW datang, mereka kecewa. Karena yang mereka nantikan adalah Nabi dari Bani Israel, dari orang Yahudi. Kekecewaan itu atau iri hati mereka itu karena bukan dari kalangan mereka, itulah yang menjadikan mereka mengubah ayat-ayat Taurat ini. Itu satu. Yang kedua sebabnya begini, orang-orang Yahudi itu, ya kalau kita bicara Yahudi, saya gunakan istilah Al-Quran. Kita di sini terkadang dapatkan Al-Quran menamakan mereka ahlul kitab, menamakan mereka hadu. Tapi kalau menamai mereka Yahudi pasti yang jelek itu. Nah, jadi bukan rasnya, sifatnya itu kalau sudah Yahudi jelek itu pokoknya. Nah, orang-orang Yahudi ini, sebahagian dari pemuka-pemuka agamanya itu terlalu senang pada dunia. Mereka, orang-orang Yahudi secara umum, ingin hidup 1000 tahun. Yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana. Itu kata Al-Quran, bukan saya, bukan Khairul Anwar tuh yang bilang aku ingin hidup 1000 tahun. Ya toh? Sehingga walaupun kehidupan itu kehidupan yang tidak berkualitas. Karena cintanya pada dunia, mereka cinta pada uang. Suka uang. Sehingga mereka makan sogok. Sehingga kalau ada ayat, ada ini, yang oleh orang yang berkuasa, atau oleh orang yang punya uang, dikatakan, tukar, itu dia tukar. Jadi keinginan untuk meraih gemerlapan duniawi. Itu 2 di antara sekian banyak sebab yang menjadikan mereka mengubah itu. Hubbud dunia Pak ya? Ya, hubbud dunia. Baiklah, pertanyaan berikutnya Ibu. Mohon penjelasan contoh perkara yang diputuskan oleh Nabi dalam menghakimi orang Yahudi. Kalau kita baca ayat ini, itu ulama-ulama ada menyebutkan sebab-sebab turunnya. Sebab turun itu dalam konteks Nabi menghakimi mereka. Saya sepanjang yang saya ingat, yang pertama, ada 2 suku Yahudi besar di Madinah, Bani Quraidah dan Bani Nadir. Yang satu merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau yang satu ini ada membunuh, mencederai suku yang lain,